Dunia boleh modern, tapi identitas diri jangan sampai hilang atau terlupakan. Saya Birgi Putri bersama Virko Boy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Dan tema kita hari ini, kita akan membahas gadis cantik perwakilan Indonesia di ajang Miss Grand International 2022 yaitu Andini Julie. Hanya di Sudut Pandang. Meski tak jadi pemenang utama, Andina Julie perwakilan Indonesia berhasil menyabet gelar runner-up 2 Miss Grand International 2022. Ada yang menarik dari Andina Julie ini dalam acara itu. Ada speech yang harus disampaikan oleh setiap peserta, dan ada hal kecil tapi begitu menyentuh hati banyak orang Indonesia, yaitu di dalam speech yang disampaikan Andina, dia menggunakan bahasa Palembang. Jadi tidak hanya menggunakan bahasa Inggris, tapi dia juga menggunakan bahasa Palembang dan juga tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam menjawab pertanyaan. Jadi nggak selalu ngomong bahasa Inggris intinya gitu. Nah, ada juga yang sempat meragukan kemampuan Andina ini karena dinilai bahasa Inggrisnya kurang fasih. Tetapi Andina Julie dengan apa adanya mengakui bahwa dia baru belajar bahasa Inggris ketika mau mengikuti ajang Miss Grand International ini. Gitu. Nah, menurut sudut pandang Ferry Cowboy, kenapa banyaknya kita bisa berbahasa selalu jadi ukuran kecerdasan orang? Karena gini, kalau banyak bahasa itu kan bisa berbicara dengan siapapun, itu aja. Oke. Terus bahasa Inggris kan bahasa internasional. Betul. Jadi kalau sudah bisa bahasa Inggris itu dianggap pintar aja, karena bisa bahasa internasional. Padahal kan kalau ngerti kan bahasa internasional, berarti kan kenapa bahasa itu digunakan? Karena kita dari berbagai benua, kan berbagai negara. Iya. Jadi untuk supaya komunikasinya tuh nyambung, makanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Betul. Tapi itu bukan tolak ukur kecerdasan orang. Oke. Itu hanya agar bisa kita berkomunikasi. Nah, tolak ukur kecerdasan orang itu dari mana? Dari apa yang dia mengerti. Dari apa yang dia pahami. Dari bagaimana dia menjelaskan. Itu tolak ukur kecerdasan orang. Bukan dari bahasa. Gitu. Bahasa bisa dipelajari. Berbahasa Inggris bisa dipelajari. Tapi ngerti nggak dengan apa yang dijelaskan? Nah, itu yang penting. Jadi tidak semua orang yang bisa menguasai bahasa apapun dia cerdas, enggak. Jadi banyaknya bahasa yang bisa dikuasai bukanlah tolak ukur dari kecerdasan seseorang ya? Banyak bahasa itu biar mudah kemana-mana. Kebetulan kita lagi merantau ke Jerman karena ngerti bahasa Jerman jadi enak. Kebetulan kita mengerti bahasa Perancis karena lagi di Perancis jadi enak. Tapi itu bukan tolak ukur kecerdasan. Ya, di sini menarik gitu seorang Andina Julie ini. Karena gue belum pernah menemukan perwakilan beauty pageant dari Indonesia yang jujur gitu di depan banyak peserta lain. Dia bilang, maaf,
kalau bahasa Inggris saya kurang, karena saya saja baru belajar bahasa Inggris ini pas mau ngikutin acara itu doang gitu. Dan apa ya, menurut gue nggak ada yang kayak gitu. di 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 ajang apa, beauty Sekelas pageant kayak gini, internasional sekelas seperti internasional, biasanya malu untuk mengakui kekurangannya gitu. Dan karena kelas internasional, pokoknya dibisa-bisain deh bahasa Inggris tuh. Dan bahkan di depan orang Indonesia sekalipun tetap aja ngomong bahasa Inggris gitu. Tapi nilai plusnya, makanya aku angkat ini karena nilai plusnya di sini dia betul-betul ingat dia dari mana berasal, dan dia tetap pakai bahasa Palembang di akhir speech-nya itu. yang paling mahal dari diri manusia itu kan mengakui dirinya dengan apa adanya. Nah dia memang kebetulan kalau secara kepribadian sih menurutku kepribadian yang apa adanya. Kepribadian yang nggak menutup-nutupi diri. Baginya mengakui bahwa baru belajar bahasa Inggris di saat kontes ini, itu bukan hal yang memalukan, tapi itu kejujuran. Karena dia sadar betul bahwa tolak ukur sebuah kecerdasan itu bukan hanya bahasa, tapi pola pikir. Dia juga pribadi yang percaya diri. Itu sebenarnya. Makanya kan menarik dia. Iya. Selalu ingin kita lihat kan orang. Ngeliat dia tuh nggak ada puas-puasnya. Nggak bisa mendeskripsikan. Misalkan kita kategorikan cantik. Cantiknya tuh dari mana, apanya. Enak aja dilihat. Ya justru karena dia apa adanya. Dan di mata internasional, orang yang apa adanya itu orang yang bernilai. Karena susah untuk jadi apa adanya. Iya. Makanya mahal. Ya lebih baik begitu daripada ke Inggris-Inggrisan, ke internasional kan tapi bodoh. Banyak banget orang yang mau menguasai bahasa Inggris tapi otaknya bodoh. Tapi kalau melihat kemampuannya dia ngomong bahasa Inggris di acara itu gitu ya, dan baru belajar mungkin setahun bahkan kurang mungkin, menurut gue sangat oke sekali gitu. Gue aja mungkin nggak akan bisa kayak gitu. Ya artinya menurutku dia bukan orang yang dibuat-buat, bukan pribadi yang dibuat-buat. Dia pribadi yang pribadi pejuang, pribadi yang mandiri, pribadi yang berpikir, pribadi yang tidak cengeng. Dan di dalam pemikirannya itu tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau belajar, selagi kita mau bertanya. Artinya kenapa dia terlihat sangat cerdas, dia tidak malu untuk bertanya. Dia tidak malu untuk mengakui kekurangannya di mana. Justru orang yang cerdas itu orang yang banyak. Orang yang cerdas itu orang yang tidak malu untuk mengakui kekurangan diri. Kenal sebentar atau lama menurutku dengan dia ini sama aja. Emang begitu dia. Apa adanya. Dan yang kalau misalkan dia mengakui tidak bisa berbahasa Inggris, itu aja udah jarang kan? Nggak ada deh kayaknya. Karena semuanya kan ingin tampil yang terbaik kan. Sedangkan dia tuh dengan jujur. Yang kedua, dengan jujur dan berani. Pertama sudah berani
untuk mengakui tidak bisa berbahasa Inggris karena baru belajar. Mm-mm. Yang kedua, pakai bahasa Indonesia pula. Iya. Yang ketiga, pakai bahasa dari mana dia berasal, daerah mana. Nah, itu tambah tidak ada lagi. Iya. Karena kan kebanyakan orang tuh gaya-gayaan, Ji. Mm-mm. Orang cerdas tuh begitu. Dan kebanyakan orang itu kalau tahu Indonesia rata-rata taunya Bali doang misalkan gitu. Oh. Tidak tahu kalau di Indonesia ini kan banyak sekali daerah gitu. Nah, dengan dia menunjukkan berbahasa Palembang, jadi orang tuh dia ngomong apa nih yang terakhir ya, jadi menarik gitu. Jadi menarik dan orang kita sendiri, aku ngeliat komen-komennya kan, ngeliat banyak komen-komen gitu. Sangat bangga sekali ketika dia mengucapkan bahasa Palembangnya, bahkan yang bukan orang Palembang sendiri. Sampai, itu dia ngomong apa ya gitu. Dia tuh kalau bahasa Palembangnya tuh gini dia tuh. Aku baik paca, madai kalian tidak. Nah itu. Iya. Gue aja bisa, masa sih kalian nggak bisa? Nah itu. Aku kan orang Palembang juga. Yang paling mahal di diri seorang manusia itu ketika dia tidak malu mengakui jati dirinya. Nah, ngomong-ngomong orang Palembang, lo orang Palembang, Andina Juli orang Palembang. Karakter orang Palembang tuh gimana sih? Dominannya. Kalau punya kemauan tuh keras. Oh. Keras kepala. Keras kepala apa keras hati nih? Keras hati, akhirnya tuh kalau yang nggak ngerti itu keras kepala. Oh. Pokoknya mau tidak mau harus. Nah gitu. Itu orang Palembang. Oke. Nah dia tuh mentalnya kayak gitu menurutku. Pokoknya mau tidak mau harus. Pokoknya. Nah dia begitu. Oke. Kalau Andina ini kan dia bangga kan. Jadi orang Indonesia, bangga dari mana dia berasal, dari Palembang. Nah, aku mau tanya, apa sih yang membuat orang itu akhirnya tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia di depan orang-orang Indonesia gitu? Biar terlihat keren gitu. Gitu doang. Ya kan iya biar kelihatan keren. Wow lo ya. Yang gitu doang. Kan seperti ku bilang banyak yang bisa pintar berbahasa Inggris tapi begonya nauzubillah. Oh, please I don't understand. Bahasa bisa dipelajari. Oke. Tapi pemahaman tidak bisa. Iya. Coba bisa pakai bahasa Inggris sedikit tidak biar aku ngerti gitu. Aku lahir di Prancis loh. Itu tuh mematahkan paradigma cara dia tuh. Tahu nggak Prancis? Enggak. Perapatan Ciamis. Nah, canda guys. Ada pula kadang yang curhat dengan aku tuh. Curhat misalkan dengan aku konsultasi. Iya. Pokoknya bahasa Inggris. Oh, campur-campur ya? Bahasa Indonesia aja. Kalau lo cerdas, aku yang curhat sama lo. Diam dia. Tapi itu yang ngomong emang maksudnya kalau dia memang bukan orang Indonesia ya wajar-wajar aja, atau orang tuanya ada yang bukan orang Indonesia? Ya aku nggak habis pikir orang Indonesia ketemu orang Indonesia bahasa Inggris. Ya. Fungsi bahasa Inggris itu menurutku untuk saling mengerti ketika antar negara berbicara. Atau misalkan suatu hari ada bule. Bule itu kan banyak berasal, ada dari Brazil, ada dari Amerika Latin, ada dari Afrika ke Indonesia nih kan. Tidak seluruhnya orang Inggris. Nah digunakanlah bahasa Inggris biar saling ngerti. Nah kalau kita ini ke Inggris-Inggrisan. Nah di ajang kontes kecantikan ini atau beauty pageant ya,
berkumpul wanita-wanita cantik dari seluruh dunia. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy, perempuan cantik itu seperti apa? Itu dia. Gak tau lo pasti pada nyengir kalau gue nanyain gitu. Yang cantik menurut matamu tuh yang seperti apa, Bang? Kasih tahu kita ini lah, Bang, kan. Yang cantik menurut gue itu yang cantik menurutku asik adalah ketika gue nggak bisa ngomong cantiknya tuh yang mananya gitu. Nah itu yang cantik. Apa karena hidungnya ya? Apa karena matanya? Nggak bisa dideskripsikan. Pokoknya. Jadi orang cantik itu menurutku yang enak dilihat. Oke. Jadi siapapun yang enak dilihat, menarik ya untuk dilihat, mata kita tidak bisa berpaling ke yang lain selain ke dia. Dan kita tidak bisa sebutkan cantiknya tuh apanya. Oh, oke. Tapi kalau cantik itu masih bisa disebutkan, misalkan karena hidungnya mancung. Kalau hidungnya nggak mancung berarti nggak cantik. Cantik itu adalah karena bibirnya tipis. Kalau tebal berarti nggak cantik ya. Cantik itu karena kulitnya putih. Gimana kalau hitam? Berarti enggak. Jadi orang cantik itu adalah orang yang menarik untuk dilihat. Enak aja ngeliat dia. Nah itulah cantik. Entah dia ngakak, entah dia nangis, entah dia... Pokoknya apapun tentang dia itu enak dilihat. Nah itulah cantik. Nah salah satunya ini siapa? Ya. Andini ini. Andina. Ya lo bilang, memang enak aja sih ngeliatnya. Dan yang paling mahal di dirinya itu menurutku kepercayaan dirinya. Ya kalau tanpa percaya diri, manalah berani dia mengaku bahwa saya baru belajar bahasa Inggris. Kemudian dia menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Ditambah lagi bahasa Palembang. Kalau ke perempuan kebanyakan, enggak jadi Miss Grand. Pokoknya bahasa Inggris terus. Iya, bahasa Inggris terus. Aku kalau ketemu perempuan-perempuan atau nggak usah ikut Miss Grand deh, baru pulang aja dari mana gitu. Dari mall, udah bahasa Inggris. Dari mall sih, baru pulang dari luar negeri gitu. Balik ke sini tuh udah ngomong bahasa Inggris terus. Aku pengen keliling dunia nih, tapi mau bahasa Indonesia aja. Kenapa orang Inggris bisa menginternasionalkan bahasa Inggris? Ya, gini, ada orang luar tinggal di kita, terus dia belepotan bahasa Indonesia, itu jadi bahan, maksudnya diwajarkan dan orang malah lucu gitu kan. Tapi kenapa kalau orang Indonesia belepotan ngomong bahasa Inggris dibilang bodoh gitu? Kan sama aja ya, kenapa nggak jadi lucu gitu? Seperti orang karena luar mayoritas kita Indonesia. Ini tolak ukur kecerdasan itu apa yang diucapkan dengan apa yang diucapkan. Harusnya tolak ukur sebuah kecerdasan itu apa yang dia pahami, apa yang dia mengerti. Orang cerdas itu bicaranya simpel. Orang bodoh tuh bicaranya muter. Sampai dia pun nggak ngerti apa yang dia omongin. Pokoknya muter aja nggak udah-udah. Jadi menurutmu, nah gitu. Dalam kasus ini, nah misalkan gitu ya. Tindakan apa yang harus kita ambil? Mulai itu ini berubah muter nggak jelas. Nah itu tanda-tanda orang bodoh itu. Jadi bagaimana jika kalau begitu adanya? Jadi jangankan yang mendengar, yang ngomong aja bingung dia ngomongin apa, muter nggak jelas. Nah kalau yang siapa? Andina ya dia sudah tegas bicara. Ya.
Saya tidak begitu menguasai bahasa Inggris, Mm-mm. karena saya baru belajar bahasa Inggris ini semenjak ikut kontes ini. Ya, ya. Bolehkah saya jelaskan dengan bahasa Indonesia? Dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Dan ada translatornya juga kok. Iya, kemudian dia bahasa Palembang. Tapi kenapa dia menarik? Ya karena dia cerdas. Orang cerdas itu simple. Yang meragukan nggak bisa bahasa Inggris, dia runner up loh. Runner up tapi. Gitu. Apalagi yang mesti diapresiasi dari dirinya itu ketika dia dengan berani dan bangga berbahasa daerah. Nah, harusnya setiapnya itu begitu. Setiap ada kontes perwakilan Indonesia itu dari daerah manapun, ya kenalkanlah daerahnya. Jarang itu terjadi ya menurut pengalamanmu. Ini baru pertama kali deh. Kalau yang pakai bahasa daerah di ajang internasional, ada nggak sih? Kalau gue pribadi kayaknya nggak ada deh. Apa gue nggak tahu ya. Ada mungkin. Tapi yang paling nggak ada tuh yang ngaku nggak bisa bahasa Inggris. Jujur. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Itu kalau bahasa sekarang tuh jujurly. You know jujurly? Nggak tahu. Nggak gaul lu, nggak bisa bahasa Inggris. Bye. Kan keren kan? Yang gua rasain jelas banget terhadap dia itu pribadi yang mandiri, yang sangat mandiri. Lihatlah nanti, pasti dia biasa aja tampilannya, tapi keren. Masih ngomongin seputar cantik. Cantik perempuan Indonesia itu seperti apa? Yang sebagus-bagusnya cantik perempuan Indonesia itu natural. Oh gitu, bukan Indonesia doang dong ya. Semuanya harusnya kan. Ya, cantik yang sebenarnya itu dari cantik yang natural. Nah kan suka ada yang ngomong gini, wah Indonesia banget gitu. Looknya, wah cantiknya Indonesia banget. Nah itu tuh nilai dari apanya sih kalau Dari disebut warna kayak kulit, dari tampilan, dari bentuk wajah yang nggak banyak polesan. Indonesia itu semakin natural, semakin keren. Memangnya ada negara yang harus nggak natural baru keren? Ya memang ada kultur Ada kan, itu kultur. Oh. Kan kita ini kultur kan, ditentukan kultur. Indonesia ini kan cuma ada 2 musim, kemarau dan hujan. Apa ya, kalau orang Indonesia ini bukan cantik sih, makanya disebut Indonesia banget ayu. Oh iya. Nah, di luar tuh nggak ada istilah ayu. Di luar tuh beautiful, Nah, nah ya gitu. Do you Nah, understand? kenapa selalu orang luar tuh kalau ngelihat cantiknya Indonesia tuh bukan karena hidungnya, bukan karena matanya, tapi kesan ayunya itu. Iya. Ayu. Sejuk lah ngelihatnya tuh. Nah gitu. Jadi cantik perempuan Indonesia tuh yang terlihat, yang bukan terlihat. Cantik perempuan Indonesia itu ayu. Iya ayu, ayu banget, ayu, ayu kemayu gitu. Nah, kalau perempuan seksi menurut lo seperti apa? Perempuan yang indah itu yang seksi, yang proporsional, itu seksi. Yang bentuk badannya proporsional. Iya. Itu seksi bagiku. Oke. Jadi walaupun dia pakai baju biasa aja. Ya karena proporsional, enak dilihat, itulah seksi. Tertutup. Berarti seksi itu bukan artinya buka-bukaan ya?
Itu jorok bagi yang Oh. karena otaknya Kan banyak yang ngomong, wow seksi gitu kan. karena nggak ngerti seksi. Ya. Dia bungkus kata-kata itu tuh dengan seksi yang menilai itu, Oh. padahal otaknya jorok. Hmm. Seksi itu kan kata lain dari keindahan. Nah, keindahan itu ada ketika proporsional. Hmm. Kayak kita ngeliat pemandangan gitu Nah, ya. iya. Jadi kalau lihat yang indah tuh, tolong jangan dirusak gitu. Ya kalau ngelihat yang indah, ya pasti kita nggak akan ngerusak. Pasti kita senang memandangnya tuh. Dengan tidak otak kotor ya. Nah sayangnya kita ini seksi menurut kebanyakan orang itu ketika bajunya kebuka dikit. Itu seksi. Lihat lah ya, tadi aku sebut kata ayu. Ya. Orang luar, cantik. Suruh pakai kebaya. Ada orang Indonesia, cantik juga. Pakai kebaya. Bisanya gini, lebih cantik orang luar. Orang Indonesia standar aja. Sama-sama suruh pakai kebaya. Pasti yang dilihat orang Indonesia. Karena ayu. Nah orang luar pakai kebaya aneh. Jadi perempuan manapun yang enak dilihat, menarik untuk dilihat, ya itu cantik menurutku. Bagaimana caranya untuk bisa memancarkan kecantikan dari dalam atau inner beauty? Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri pertama. Percaya diri yang kedua. Karena kalau tidak jadi diri sendiri dan tidak percaya diri, inner beauty tidak akan keluar. Baik sudah pasti kan? Berarti 3 syaratnya untuk memancarkan inner beauty itu. Pertama harus jadi orang baik, jadi pribadi yang baik. Pribadi yang baik itu adalah pribadi yang apa adanya kan. Nggak kamuflase. Oke. Yang kedua, percaya diri. Ya dia percaya dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, jadi dirinya sendiri. Jangan jadi diri orang lain. Nah itu inner beauty baru keluar. Ada nggak yang mengatakan anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun balita itu jelek? Nggak ada kan? Nggak ada, menyenangkan, Nah, lucu, menggemaskan. Nah itulah inner beauty. Karena apa adanya. Karena satu apa adanya, kedua dia jadi dirinya sendiri, yang ketiga dia percaya diri aja. Nah yang menutupi inner beauty itu adalah ketika kita nggak percaya, pertama kita nggak percaya diri, ya sebaliknya. Oke. Apa yang membuat perempuan itu tidak hanya cantik, tapi juga berkelas dan berwibawa? Ya, ketika dia tidak merendahkan dirinya, ketika dia menjaga dirinya, ketika dia menghargai dirinya, ketika dia membangun dirinya untuk jadi sesuatu yang bernilai. Ketika dia tidak hanya meminta-minta. Intinya, wibawa itu muncul terhadap siapapun kalau tidak menjadikan dirinya murah. Jadi perempuan yang berwibawa itu bukan yang begini ya? Ya bukan lah. Atau yang berkelas itu bukan yang mungkin ada gelar apa gitu kan? Pakai apa? Atau pakai itu bukan kan ya? Bukan lah. Perempuan berkelas itu pertama cerdas. Yang kedua yang tidak menjadikan dirinya murah. Atau murahan. Apa sih yang harus diingat oleh banyak perempuan
Kalau mau terlihat cantik, bukan mau terlihat cantik, salah ulangi pertanyaannya. Apa sih yang harus diingat oleh banyak perempuan kalau mau cantik? Jangan jadi orang lain. Nah, kalau perawatan biar cantik, menurut lu gimana? Ya perawatan yang sewajarnya, yang seharusnya, yang semestinya. Orang itu kan terlihat keren atau tidak keren ditentukan oleh dia percaya diri atau tidak. Nah, kalau ditanya gimana supaya percaya diri? Menerima keadaan dirinya dan bangga dengan keadaan dirinya. Bersyukur dengan keadaan dirinya. Tapi yang paling utama, cerdas. Itu modal utama. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadilah cerdas biar keren. Karena secantik apapun atau seganteng apapun, kalau bodoh pasti kelihatan blow on-nya. Aku pasti keren dilihat orang tuh. Karena cerdas. Ya, salah satu contohnya yang dilakukan oleh si Andina. Kan dia percaya diri. Dia percaya diri, mengakui dirinya bahwa dia belum begitu ahli bahasa Inggris. Dia percaya diri menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Dia percaya diri juga bahwa bahasa daerah dia dengan bangganya. Inilah aku. Kalau kalian bisa, kalau aku bisa, kenapa kalian tidak? Itu kan percaya diri, makanya keren. Coba kalau dia berpikir, gimana ya ikut kontes ini? Malu lah aku nggak bisa bahasa Inggris. Pokoknya aku paksa-paksakan. Pasti kelihatan. Nah, itu contoh, dia contoh. Jadi yang dicontoh dari dia itu bukan hanya menangnya, tapi kemampuan dia untuk jadi apa adanya. Bisa menempatkan diri gitu. Paham betul kalau oke, gue di ajang internasional ini memang harus bisa berbahasa Inggris gitu. Tapi bukan berarti gue itu ngomong bahasa Inggris di depan siapapun. Ketika lawannya orang Indonesia atau penontonnya banyak orang Indonesia, dia ngomong pakai bahasa Indonesia. Ketika dia ngomong pas lagi, aku nonton pas dia lagi di wawancara tuh sama juri, bukan pas lagi kontesnya ya, sebelum itu lagi audisi gitu kayaknya. Dia berusaha menjelaskan dengan bahasa Inggris. Ya iya, Bisa menempatkan diri. orang cerdas itu pasti bisa menempatkan diri. Dan yang harus diingat itu, segala sesuatu itu jadi bernilai kalau pada tempatnya. Sesama Indonesia bahasa Inggris. Mau kemana? Yang lebih keren lagi ketika bahasa Inggris dianggap cerdas. Banyak yang bodoh, Pak. Banyak yang bisa bahasa Inggris, tapi bodoh. Jujur gue nggak fasih, tapi karena sering nyanyi lagu barat jadi ngerti gitu kan. Cuma nggak. Lo nggak pernah ngomong sama gue bahasa Inggris. Ya ngapain? Pun gue ngerti ada temanku dari luar negeri gitu, gue nggak fasih banget dan dia maklum kok, mereka maklum. Kan bahasa. Iya, memaklumi bukan gitu. Bukan tolak ukur kecerdasan. Saling memaklumi. Oh ya, gue nggak fasih bahasa Inggris. Dia juga belajar sedikit bahasa Indonesia. Yang payah ini kalau ngomong sama orang Indonesia gitu. Kalau ada salah, langsung, waduh, kayak bodoh kita nih. Paling kesel aku kalau orang Indonesia ketemu orang Indonesia ngobrol bahasa Inggris, paling kesal. Padahal menurut yang kulihat bodoh semua.
Aku paling pusing. Mending cerdas otaknya. Ya. Cuma bisa bahasa Inggris, sisanya bodoh. Aduh, mantan gue gitu lagi. Oke. Aku cuma satu ngerti bahasa Inggris tuh. I love you. Itu doang sih. Itu pun jarang digunakan. Males lah dengernya. Iya. Dejavu tau gak sih? Dejavu. Ngomong doang. Ngomong doang mah gue bisa. Dari TK juga gue bisa. Artinya kemunculan Andina. kemunculan Andina ini Andina secara Julie. tidak langsung memberitahu kita untuk percayalah dengan diri sendiri, untuk bersyukurlah Ya. dengan diri sendiri, dan jangan lupakan dari mana dirimu berasal. Itu pelajaran penting yang mesti Keren. diingat. Dan dia juga dapat juara itu nggak begitu dramatis ya, nggak begitu didramatisir ya. Enggak. Ya karena dia berjuang, karena dia fokus, karena dia total dan apa adanya. Bagi orang luar yang mendengar pengakuannya itu nilai yang sangat tinggi. Oh, bahkan ada satu momen ini, tapi nggak tahu ya bagian pas pas berapa besar gitu. Dipanggil namanya, dipanggil Indonesia gitu. Nah dia masih tepuk tangan aja. Sampai teman sebelahnya, aku gitu. Maksudnya kayak biasa aja gitu loh. Iya. Dia orang cerdas, orang yang berpikir, orang yang berjuang, orang yang berusaha tuh kalau mendapatkan sesuatu atau kalau jadi sesuatu nggak kagetan. Kalau ada bahasa tuh harga itu tidak gimana dia tuh tidak membohongi kualitas gitu ya. Hasil itu perjuangan itu tidak membohongi hasil gitu. Nah, dia orang yang berjuang, dia perempuan berjuang, dia perempuan mandiri, berpikir, tidak cengeng. Jarang banget loh ada perempuan yang ngomong di kelas internasional gitu, di sebuah ajang lagi. Iya. Mudah-mudahan banyak perempuan kayak gitu. Amin. Biar keren Indonesia. Biar aku banyak teman. Nah, ini kan ajang kecantikan. Ajang-ajang kayak begini nih banyaknya perempuan ya daripada ajang-ajang yang cowok-cowok kan. Apa sih sebenarnya peran penting seorang perempuan? Di mana itu di dalam sebuah negara misalnya, di dalam sebuah apa? Di dalam sebuah negara karena ini kan mewakili negara gitu. Kepribadian seorang perempuan, keeleganan seorang perempuan, kewibawaan, keibuan, dan perempuan itu cerminan sebenarnya. Makanya kan ibu negara, ibu kota. Jadi perempuan itu cerminan. Kalau perempuan itu semuanya elegan, pasti negara itu kan enak. Di dalam rumah tangga aja, di dalam keluarga ya, perempuan itu di dalam sebuah keluarga. Kalau di sebuah keluarga itu kehilangan seorang bapak, entah itu meninggal atau bercerai, mayoritas masih tersusun keluarganya, masih bagus. Mayoritas ya, bicara mayoritas. Jadi sangat amat penting fungsi dari seorang ibu.
fungsi dari seorang perempuan. Makanya kan ada bahasa kejamnya ibu kota lebih kejam ibu tiri. Ada istilah itu kan. Saking betapa pentingnya fungsi seorang ibu itu. Jadi kalau seorang perempuan itu misalkan murah, gampangan, akan kusutlah keadaan. Sayangnya itu banyak perempuan yang nggak bisa jadi ibu. Apa yang bikin perempuan itu nggak bisa jadi ibu? Pada akhirnya dia tidak bisa menjadi perempuan yang keibuan. Karena sering dianggap laki-laki itu sebagai barang, bukan sebagai teman hidup. Akhirnya dia ngambil alih untuk mendominasi. Prakteknya jadilah sebagai laki-laki kayak laki-laki. Hilanglah yang namanya perhatian ke anak-anak, kasih sayang ke anak-anak. Jadi dimanapun kita berada, kalau di kapasitas kecil itu di rumah, kapasitas besar itu di negara. Kalau baik perempuannya, baiklah rumah tangga itu. Kalau baiklah perempuannya itu, baiklah negara itu. Jadi tolak ukur perempuan. Karena alat penggoda terbaik, tertajam, terhebat itu perempuan. Jadi kalau tidak benar-benar jadi perempuan yang seharusnya hancur. Makanya kan ada bahasa di balik suksesnya laki-laki, ada seorang perempuan di belakang. Di balik hancurnya laki-laki pun ada seorang perempuan di belakang. Jadi peran seorang perempuan tuh Besar sekali. waduh. Makanya surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalau dia benar-benar jadi seorang perempuan yang mencerminkan seorang ibu, baik semasa hidupnya berasa di surga keberadaannya itu, maupun kelak nanti di hadapan Tuhan dia pun dapat surga. Makanya kan ada doa ibumu, apa gimana bahasanya tuh? Ada lagunya tuh, murka Tuhan tergantung murka ibumu. Saking sangat teramat sangat penting peran seorang perempuan itu. Makanya mau tidak mau jadi perempuan tuh harus elegan. Jangan murahan. Jadi perempuan itu alat pendamai dan penghancur. Kalau dia jadi ibu, akan damailah. Nah, kalau dia buka baju dikit, Banyaknya yang jadi ibu apa enggak? sudah sedikit Di Indonesia deh, nggak usah di luar. sudah sedikit sih menurutku yang benar-benar jadi ibu. Ada. Karena terjebak oleh kata-kata emansipasi wanita. Nah, kenapa pada akhirnya terlahirlah emansipasi wanita? Ya karena kadang-kadang kebanyakan laki-lakinya ini menganggap perempuan itu barang. Nah, berarti ini dong. Hancurnya perempuan juga karena Laki-laki. laki-laki. Iya. Makanya ada istilah kan kalau orang cantik itu segalanya mudah. Ya laki-lakinya aja bodoh. Lihat yang cantik gemetar gitu. Lihatlah ya kalau betapa penting seorang perempuan tuh ya. Soekarno yang bikin bendera itu, Ya. Fatma. Soeharto
Ibu Tin, Habibie, Ainun kan, Gus Dur istrinya, SBY, Ibu Ani, Jokowi, Ibu Iriana. Saking pentingnya seorang perempuan. Iya, kalau dijajarin semuanya sosok seorang ibu. Iya, semuanya. Dengan karakter ya. Ya, Dengan ya. karakter masing-masing gitu. Tapi yang jelas keberadaan mereka sangat amat penting. Soekarno, Fatma yang buat bendera. Soekarno kan terkenal banyak ini, tapi Fatma kan yang sering disebut yang buat bendera. Habibie, ya, Ainun kemana-mana buat selendangnya kan. Jadi buat perempuan jadilah seorang ibu, buat laki-laki hargailah seorang perempuan. Cuma satu sih yang diinginkan perempuan itu dihargai. Nah, ketika perempuan itu dihargai, pasti jadi seorang ibu. Walau tanpa diminta. Apa sih yang akhirnya membuat laki-laki itu tidak menghargai perempuan atau bahkan memperlakukan perempuan itu seperti barang? Kalau di rumah tangga ya, Ya, di rumah tangga. yang gua rasa, ya nyuci pembantunya, yang nyuci apa tuh namanya? Bukan pembantu, apa ya, dikerenkan? ART. Iya, asisten rumah tangganya. Yang masak asisten rumah tangganya. Apapun asisten rumah tangganya. Punya anak pun asisten rumah tangganya. Karena kenapa? Kalau kena bawang takut kukunya jelek. Kalau punya apa namanya tuh, kalau goreng takut kepercik di mukanya, jadi kurang mulus gitu. Paham nggak sih? Enggak tahu. Kalau terlalu banyak dekat kompor nanti rada hitam, padahal mahal perawatan. Takut lecek ya. Apa nggak malu suami istri itu ketemu cuma untuk tidur doang, sisanya sendiri-sendiri. Nah, untuk perempuannya sendiri, apa yang harus dilakukan biar dia itu tidak dinilai seperti barang saja gitu? Kan dalam rumah tangga itu ada dua sebutan, laki-laki kepala keluarga. Oke. Harusnya ngerti kan kepala keluarga tuh gimana. Perempuan ibu rumah tangga. Nah, jadilah ibu rumah tangga. Cuma jadi ibu rumah tangga tuh kayaknya merendahkan diri kalau zaman sekarang tuh. Ya itu tadi, ya nggak mau lagi habis duit 100 juta menerin kuku, masa mau goreng tempe? Tapi iya, sekali tanya apa kegiatan sehari-hari? Nah, lo yang suka masak aja nggak ada yang percaya. Gue tinggal sendirian gitu kan. Ya gue masak sendiri, gue nyapu sendiri, gue ngepel sendiri. Nah, ketika gue ngomong kayak gitu, bingung mereka tuh. Nggak ada percaya. Nggak percaya. Masa sih tinggal sendirian? Masa sih ngerjain nyapu ngepel kayak gitu sendirian? Nah, guanya emang salahnya di mana gitu kan? Perempuan itu kasih sayang prakteknya. Laki-laki itu memimpin prakteknya. Nah, baru keren.
Yang kadang gua rasain tuh yang banyak banget banyak yang ingin berkeluarga, berumah tangga. Tapi kayaknya kalau benar-benar berbuat untuk rumah tangganya itu susah lah kayaknya. Gimana sih? Ya, Nggak tahu, gue belum berumah tangga. menurutku ya, seenak-enaknya ini menurutku buat seluruh mewakili seluruh laki-laki misalnya. Oke. Seenak-enaknya makanan di luar sana, semahal apapun, saya rasa lebih enak lah kalau istrinya yang masakin, apalagi misalkan dilayanin pula, disuapin pula. Bukan soal manja ya, menurutku akan senang hati. Kalau mungkin keasinan, kepahitan, apalah. Jadi rasa punya pasangan hidup itu benar-benar gitu. Alangkah damainya dunia ini kalau perempuan itu jadi ibu. Gitu. Nah ini masalahnya ini kayak harusnya perempuan itu jadi ibu. Emang gue udah tua? Nggak ngerti ibu. Ibu-ibu gitu maksudnya ya. Tapi bahasa Inggris gitu. Jadi kalau Aku dipanggil pernah, ibu tuh ini kayaknya serius, udah ini tua serius. gitu kan. Sebelum pesan kan, Iya. ada orang konsul sama gue tentang rumah tangga seorang perempuan. Aku bilang di dalam rumah tangga tuh perempuan tuh harus jadi ibu. Nah jadi kalau ngomong tuh itu tadi di kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia. Oke. Ya balik-balik kata orang kategori bahasa Inggris tuh kecerdasan kan. Oh yes. Kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia. Terus solusinya Mas Ferry gimana ya? Kalau dalam sebuah rumah tangga harusnya seorang perempuan tuh jadi ibu. Emang gue ibu-ibu? Gue kan masih muda. Berhentilah lo bahasa Inggris. Malu-maluin gue bilang. Nah itu. Jadi murni bukan tolak ukur sebuah kecerdasan bisa berbahasa tuh. Oke. Hanya untuk gaya doang biar kelihatan internasional dikit gitu. Ya udah gitu aja. Pesan untuk seluruh perempuan di Indonesia. Jadilah seorang ibu. Pesan untuk laki-laki yang gregetan kalau ngeliat yang cantik-cantik. Bisa dikatakan laki-laki kalau bisa menghargai seorang perempuan. Nah kalau tidak, ngertilah sendiri apa itu namanya. Karena laki-laki yang menghargai perempuan tidak akan gregetan kalau ngeliat perempuan cantik. Malah rasa hormat. Kalau yang gregetan itu emang makanan perempuan tuh. Jangan bikin malu diri sendiri. Udah kayak ikan ketemu kucing, ketemu ikan malu. Padahal berkelas, cerdas, berduit. Tapi ketika ketemu tuh perempuan cantik jadi goblok, segoblok-gobloknya. Kemana? Kelasmu. Perempuan dengan gampangnya. Buka baju dikit, kita yang tepar. Habis itu dia ketawa, ngetawain kita. Mau jadi kayak gitu. Kadang dibuat-buat oleh seorang perempuan tuh. Karena tahu ketika ketemu laki-laki, ngeliat dia cantik demam panas. Lupa dengan identitas diri, lupa dengan kelas, lupa dengan pendidikan. Jadi jadilah laki-laki. Dan laki-laki itu, salah satu ciri laki-laki itu punya kehormatan. Kalau ngeliat perempuan kayak kelaparan, ganti pakaian aja lah. Udah gitu aja. Oke.
Mengerti atau tidak, setuju atau tidak, suka atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy, sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!